Halo guys, hari ini kita akan mencoba membersihkan pipa yang sedikit mampet. Jadi masalah yang kami alami di rumah ini adalah aliran air dari keran yang sekarang semakin kecil dibandingkan dengan 5 tahun lalu ketika awal menempati rumah ini. Ini terlihat di sini alirannya sebesar ini. Ini kalau kita membuka satu keran. Namun kalau kita membuka keran yang lain untuk alirannya semakin kecil, dan ini berbeda jauh dengan pertama kali dulu kami mendiami rumah ini. Nah, ini adalah kalau ada 3 keran di rumah yang dibuka alirannya sangat kecil, sehingga biasanya yang kita gunakan untuk berwudu itu menjadi kurang lancar. Nah, aliran yang akan kita cairan yang akan kita gunakan di dalam membersihkan pipa ini adalah cairan Beclean, pembersih bak mandi, tangki air, dan pipa instalasi air. Kotoran yang ada di pipa itu disebabkan oleh kotoran-kotoran yang larut dalam air yang kemudian mengendap setelah sekian lama, dan itu menyebabkan rongga atau volume pipa tempat air mengalir itu menjadi kecil. Di situ terlihat di dalam video ini sambungan dari toren ke pipa yang ke rumah, dan akan kami putus dulu supaya bisa memasukkan cairan pembersih tadi ke dalam pipa. Nah, ini water murnya sudah saya buka. Ternyata sudah tidak terlalu normal kerannya ya, sehingga masih mengalirkan air ke bagian bawah, sehingga harus kita tutup supaya tidak bocor ke bagian dalam rumah. Nah, kalau kita lihat pipa ini mungkin tidak terlalu jelas, tapi ini kotor gitu, lubangnya kotor, dan itu menunjukkan endapan kotoran yang ada di dalam pipa akibat kotoran yang terbawa oleh air dan mengendap sekian lama. Guys, saya sudah mendesain alat seperti ini untuk memasukkan cairan Beclean tadi ke dalam pipa, yang terus nanti akan masuk mengisi seluruh pipa dan membersihkan kotoran. Ini alat ini tentu saja bentuknya tidak harus seperti ini. Ini hanya sebagai sebuah alat untuk memasukkan secara efektif cairan tadi ke dalam pipa dan mengisi seluruh ruang di dalam pipa itu, sehingga semua kotoran akan bisa dibersihkan. Pastikan bahwa sebelum memasukkan cairan itu ke dalam pipa, maka semua keran dibuka sehingga seluruh air yang ada di pipa, sisa dari pemutusan toren tadi, itu sudah keluar semua. Jadi pipa dalam keadaan kering, karena kita akan mengisi rongga pipa dengan cairan supaya cairan bekerja maksimal membersihkan kotoran. Setelah semua keran dibuka dan air keluar, lalu tutup kembali untuk memastikan bahwa cairan yang kita masukkan tidak langsung terbuang melalui keran. Nah ya, ini kita sedang menuangkan cairan melalui alat ini tadi. Cepat, yang ini sudah botol kedua ya yang kita tuangkan. Harapannya dia akan menyapu semua kotoran yang ada di pipa, dan selanjutnya nanti setelah didiamkan dalam beberapa waktu, ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan setengah jam, maka kita akan hubungkan lagi ke toren supaya tersentor atau didorong oleh air dan keluar melalui keran yang dibuka. Nah, tampaknya sudah penuh. Biarkan dulu. Nah, biarkan gelembung-gelembung keluar. Nah, dan baru masukkan pelan-pelan. Ini tandanya hampir penuh ini. Mungkin ada gelombang udara terjebak yang di pipa yang akan keluar. Terus kita berusaha mengisi seluruh rongga pipa dengan cairan supaya semua bagian dari pipa bisa dibersihkan oleh cairan ini. Nah, kita tadi menuangkan sebanyak 3 botol cairan. Kita lihat tampaknya sudah penuh. Mudah-mudahan semua rongga pipa sudah terisi oleh cairan. Ini
Ada gelembung-gelembung yang keluar, tampaknya ada udara terjebak di dalam pipa. Lalu kita diamkan dan kita tunggu 1 jam kemudian. Nah, ini baru beberapa saat ditinggal sebentar, ini gelembung udara yang keluar dari pipa sambil membawa kotoran dari pipa. Terlihat sekali ini sekarang hitam sekali, pertanda cairan bekerja dengan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di pipa dan naik. Mungkin nanti seterusnya akan tumpah luber-luber ini. Nah, kita tunggu sama gelembung-gelembung. Tampaknya gelembung-gelembung ini juga bagian dari reaksi ketika zat kimia atau cairan ini bertemu dengan kotoran yang ada di dalam pipa ya. Ini gelembung-gelembungnya terus keluar, tapi tidak kita tungguin terus ya, karena tentu sangat menjemukan menunggu 1 jam. Kita akan tinggal dan kita akan lihat 1 jam berikutnya seperti apa nanti kondisi pipa setelah kita keluarkan melalui keran. Nah, setelah 1 jam ditunggu, ternyata semua gelembung-gelembung tadi udah turun dan tampaknya semua cairan sudah masuk ke dalam pipa. Kita akan sambung kembali ke toren dan lalu kita akan lihat melalui keran seperti apa hasil pembersihan ini melalui cairan yang kita tuangkan tadi. Nah, ini pipa kita sambung seperti sedia kala. Lalu kita buka kerannya sebagai tanda untuk mengalirkan air dari toren ke dalam saluran pipa. Nanti di bawah kita akan lihat seperti apa air yang keluar dari keran setelah tadi diisi dengan larutan pembersih dan juga disentor atau didorong oleh air dari toren. Kita lihat. Nah, sekarang kita mau lihat apakah air di dalam keran ini mengeluarkan kotoran sebagai bukti bahwa dia berhasil melarutkan kotoran di dalam pipa atau tidak. Kita lihat, ini kita alirkan. Wow. Lihat sendiri, guys. Airnya sangat coklat. Hitam sekali. Pertanda bahwa kotoran dibuang dari pipa. Kita angkat lubang kompor supaya bisa mengalir. Sangat kotor. Pertanda kotoran juga larut. Kita buka keran yang lain. Nah, ini adalah keran kedua di kamar mandi. Belum menunjukkan pembesaran aliran, tapi kita lihat kotorannya terbuang bersama dengan air yang mengalir. Masih kuning. Ini juga mengalir tapi kecil, malah belum mengalir lagi. Ya, terus kita lihat tadi terlihat ember-ember kecil isi air ya guys. Itu sebetulnya cadangan karena tadi kita 1 jam
tidak bisa memanfaatkan air toren, jadi kita sengaja isi air dalam ember untuk cadangan kalau kita memerlukan air kamar mandi. Ini yang melalui pipa sini sudah sedikit membaik, airnya agak jernih tapi masih terlihat kuning. Sementara pada pipa yang lain terlihat kotor. Coba kita matikan yang ini supaya kotoran di pipa yang lain tersentor keluar. Nah, ini dia. Ini dia. Ini pada pipa yang lain sengaja kita sambungkan dengan selang supaya tidak mengotori bagian keramik kamar mandi yang lain. Nah, harapannya setelah kotoran-kotoran ini keluar melalui pipa, maka rongga pipa atau volume pipa menjadi kembali seperti semula sehingga air bisa mengalir lebih deras. Kembali keran yang ini. Nah, ini terlihat air semakin jernih, yang menunjukkan pembersihan mungkin sudah berhasil ya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di dalam pipa sudah larut keluar bersama dengan air yang dorong dari air toren tadi. Jadi demikian guys, kita sudah membuktikan bahwa larutan-larutan di dalam pipa itu berhasil dibersihkan melalui cairan tadi, di mana kotoran kemudian larut bersama air, dan semua keran yang kita buka tampak hitam kotoran yang keluar bersama air. Demikian, jumpa lagi dalam video-video yang lain.